warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan juga Bapak-bapak dan Ibu segenap karyawan Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sekaligus kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini sebagai media dalam upaya kita mengupgrade keilmuan Islam kita melalui kajian fikih kesehatan Ramadan 1446 Hijriah di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian Ramadan 1446 Hijriah akan mengambil tema yang cukup menarik yang berkaitan dengan fikih kesehatan. Insya Allah nanti selama kurang lebih 2 minggu ya, ada topik-topik yang berbeda seputar apa? Kesehatan. Tetapi karena kajian kita perspektifnya tarjih, maka dalam setiap kajian tarjih tidak lepas dari manhaj tarjih. Dari apa? Manhaj tarjih yang merupakan metodologi istimbat atau pengambilan hukum yang ada di Muhammadiyah. Insya Allah Senin pertama dan nanti Senin kedua kita bicara tentang apa? Manhaj tarjih. Tapi selain itu kita bicara tentang isu-isu kesehatan. Kenapa kok harus manhaj tarjih? Ya, karena manhaj tarjih itu sebagai pondasi kita di dalam berpikir. Sebagai metodologi kita dalam melihat sesuatu. Kajian tentang manhaj tarjih itu sudah sering kita sampaikan, tapi untuk kajian manhaj tarjih pada kesempatan ini kita akan melihat dengan perspektif yang agak berbeda, yaitu manhaj Islam berkemajuan yang merupakan hasil risalah Islam berkemajuan yang diputuskan di Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022. Di mana Pak Bu? Masih ingat atau di Surakarta atau di Solo? Nah, di sini Muhammadiyah memunculkan istilah Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah itu Islam yang berkemajuan. Apakah ini sebagai respon atau counter dari Islam Nusantara gitu? Ya atau enggak? Ya, karena di masyarakat ada istilah Islam apa? Nusantara. Tapi justru Muhammadiyah memunculkan Islam berkemajuan. Ya, secara singkat Islam yang berkemajuan itu hanya untuk mengcounter Islam Nusantara, Islam yang akrab dengan budaya, Islam yang
memberikan perhatian terhadap local wisdom. Apakah hanya untuk menandingi? Jawabannya tidak. Karena kalau kita lihat secara historis, Islam berkemajuan itu sudah dimunculkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai founding fathers-nya Jamiah Muhammadiyah. Salah satu wasiat Kiai Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan yang masih relevan dan penting untuk kita senantiasa dalami, Kiai Ahmad Dahlan pernah berwasiat kepada santriwati, ini Bu ya. Karena Kiai Ahmad Dahlan itu cukup berperan dalam memajukan para wanita. Di antara wasiatnya Kiai Ahmad Dahlan berwasiat kepada wanita ketika itu atau santriwati ketika itu, dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Jadilah kamu kiai yang berkemajuan. Berkemajuan itu maksudnya paham agama cukup dalam, paham ilmu pengetahuan yang berkembang dan juga bisa merespon persoalan-persoalan modernitas itu. Jadi awakmu kiai sing kemajuan. Terus yang kedua, lanjutan dari wasiat Kiai Ahmad Dahlan itu juga cukup menarik. Kiai Ahmad Dahlan, lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Lan ojo apa? Kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Menunjukkan bahwasanya ketika kita bekerja di Muhammadiyah itu bukan orientasi kerja atau orientasi uang. Tapi ada nilai di balik itu, yaitu nilai dakwah. Nilai dakwah. Karena dengan kita berkontribusi di dalam Muhammadiyah, artinya kita berkontribusi di dalam dakwah Islam. Sehingga wasiatnya Kiai Ahmad Dahlan ini luar biasa. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian hafal atau enggak wasiat tadi? Wasiat yang pertama apa? Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Wasiat yang kedua apa? Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Tapi dalam konteks topik kita, ketika Kiai Ahmad Dahlan bilang dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Sing kemajuan itu kan yang berkemajuan, sehingga Muhammadiyah mengusung jargon Islam yang berkemajuan. Islam yang bisa merespon tantangan zaman. Islam yang digambarkan dalam hadis Nabi, al-Islamu ya'lu apa Pak Bu? Wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada ideologi atau isme-isme yang bisa menandingi Islam. Nah, untuk memahami Islam yang berkemajuan, itu kita penting untuk memahami manhaj di dalam bermuhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang apa yang disebut dengan manhaj? Manhaj itu secara bahasa artinya thariqatut tafkir atau the way of thinking, cara berpikir atau metodologi. Itu yang disebut dengan apa? Manhaj. Ketika kita beragama harus ada manhaj yang jelas. Misalnya jenengan menekuni disiplin ilmu medis, itu juga ada metodologi yang harus jelas, bukan metodologi yang kacau atau acak-acakan. Di dalam pemikiran Islam, manhaj itu juga menempati kedudukan yang sangat penting. Karena setiap pemikiran keagamaan itu harus dibangun dan dilandasi manhaj atau metodologi berpikir. Sehingga kalau kita simpulkan, yang disebut manhaj itu apa? Cara memahami dan memaknai ajaran agama serta mengembangkan pemikiran keagamaan. Itu yang disebut apa? Manhaj itu.
Ya kalau di Indonesia ini untuk memudahkan saja ya. Misalnya teman-teman salafi punya manhaj salaf itu. Teman-teman di masyarakat secara umum ada manhaj ahlus sunnah wal jamaah ditambahi an-nahdiyah. Di Muhammadiyah ada manhaj yang disebut dengan manhaj tarjih. Ya, di antaranya berbicara tentang konsep Islam yang berkemajuan. Di dalam manhaj Islam yang berkemajuan itu ada 7 poin yang kita akan coba bahas. Nanti kita banyak diskusikan ya. Dan nanti kita hubungkan juga dengan persoalan-persoalan atau isu-isu apa? Kesehatan. Bicara tentang yang pertama sumber ajaran Islam. Yang kedua dimensi ajaran Islam. Yang ketiga, ini yang paling penting ya. 3 pendekatan dalam memahami ajaran agama. Ada bayani, ada apa? Burhani, ada apa Pak Bu? Irfani ini sudah sering kita kajikan itu. Bayani, burhani dan irfani. Kemudian ijtihad berkelanjutan. Artinya dalam pandangan Muhammadiyah ijtihad itu tidak pernah berhenti. Selalu dinamis, selalu apa? Berkembang. Kemudian posisi akal dan ilmu pengetahuan. Bagaimana Islam memandang akal itu. Akal itu bisa menemukan kebenaran atau tidak. Agama itu relevan dengan ilmu pengetahuan atau terjadi dikotomi, pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Kemudian mazhab keagamaan dan kemuliaan manusia. Ini yang kita akan coba pahami yang berkaitan dengan topik-topik yang ada dalam manhaj tarjih yang bicara tentang manhaj Islam berkemajuan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dari sumber ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah, sumber ajaran agama Islam itu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. As-Sahihah atau Maqbulah, sebagaimana dalam masalah 5 yang disebut dengan Al-Masail Al-Khams atau Mabadi' Khamsah, yang isinya bicara tentang paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Masalah 5 itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Coba masih ingat atau sudah lupa? Yang pertama apa? Apa? Enggak dengar Pak? Apa? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang keempat? Muamalat. Yang ketiga tadi. Keempat? Akidah, ibadah, muamalat, terus apa? Apa Bu? Akhlak. Itu betul Pak, tapi bukan bicara tentang masalah 5, tapi bicara 4 dimensi ajaran Islam. Jawabannya jenengan betul, tapi itu pembahasannya bukan masalah 5, tapi apa? 4 dimensi ajaran Islam. Masalah 5 itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa yang disebut dengan dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Terus yang terakhir, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. Berarti masalah 5 yang menjadi pondasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu bicara tentang 5 perkara atau 5 hal. Yang pertama agama, yang kedua apa? Dunia, yang ketiga ibadah, yang keempat sabilullah, yang kelima qiyas. Dari 5 masalah ini yang berhubungan dengan pembahasan kita tentang sumber ajaran agama Islam di Muhammadiyah, bisa kita temukan
dalam jawaban pertanyaan ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Di sana dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam as-sunnah apa? Sahihah. Maksudnya makbulah yang bisa diterima, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Sehingga sunnah dhaifah atau hadis dhaif, bahkan maudhu di Muhammadiyah itu tidak bisa diterima atau dijadikan landasan hukum itu. Tidak bisa diterima atau dijadikan apa? Landasan hukum. Meskipun kadang-kadang secara makna bisa juga betul, Pak Bu. Misalnya an-nadhafatu minal iman. Itu hadis atau enggak itu? Hadis atau enggak? Bukan hadis, tapi maknanya betul atau enggak? Hah? Betul atau enggak? Betul, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang ada hadisnya Pak, itu bunyinya bukan an-nadhafatu minal iman, tapi apa? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Tapi kalau an-nadhafatu minal iman, meskipun banyak ditulis di toilet ya atau di WC itu, kamar mandi sebelum masuk kamar mandi itu. Tapi itu sebenarnya bukan hadis Nabi. Meskipun secara makna bisa jadi apa? Betul. Terus sekarang ada hadis mumpung kita di bulan Ramadan ya. Sumu tasihu. Sumu, puasalah kamu sekalian, tasihu niscaya akan sehat. Ini hadis Nabi atau enggak ini? Hadis Nabi atau enggak, Pak Bu? Tapi secara makna betul atau enggak? Jenengan bisa jawab. Kalau puasa itu bisa menjadikan kita lebih sehat. Paling enggak mengoptimalkan sistem pencernaan kita. Yang salah satu sumber penyakit itu kan apa? Makanan. Dengan puasa kita bisa lebih mengoptimalkan sistem kerja pencernaan kita. Secara medis bisa dibuktikan bahwasanya salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatannya dengan apa? Puasa. Tapi ketika hadis ini disandarkan kepada Nabi, boleh atau enggak, Pak Bu? Tidak boleh, karena hadisnya apa? Maudhu, kata Al-Imam Asy-Syaukani ya dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Imam Syaukani mengatakan qala As-Saghani, berkata ahli hadis As-Saghani tentang hadis sumu tasihu maudhu. Hadis ini apa? Palsu. Tapi bukan berarti maknanya apa? Salah. Bisa dipahami atau enggak? Maknanya betul atau enggak tadi? Betul. Tapi untuk menisbahkan kalau hadis ini berasal Nabi butuh penelitian yang kita bisa lakukan melalui kajian ilmu hadis. Ada ungkapan yang populer, Pak Bu. Orang puasa itu biasanya lemes atau semakin sehat? Bapaknya jawab lemes, ibu ini menjawab semakin sehat. Lemes itu. Sehingga bawaan ketika kita puasa, apalagi siang-siang ini ya, panas-panasnya itu pingin apa? Kok ngombe es toh? Yo batal kalau puasa ngombe es itu. Pingin tidur. Tapi jangan tidur ya. Saya cuma jelaskan saja. Nanti langsung mau tidur. Ada ungkapan apa? Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Oleh sebab itu kita perbanyak puasa dengan apa? Kelihatan aslinya.
ungkapan yang semacam ini ketika kita sandarkan kepada Nabi itu butuh untuk diverifikasi. Betul atau tidak gitu. Ya meskipun orang yang puasa itu tidurnya itu ya tetap ada nilai ibadah. Apalagi tidak tidur kan lebih beribadah kan gitu. Oke ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan kalau di Muhammadiyah sunnah yang dipakai itu sunnah shahihah atau makbulah. Kalau hadisnya dhaif, lemah, maudhu', palsu, maka tidak bisa dipakai. Meskipun kadang-kadang Pak Bu, kita harus cermati. Kadang-kadang hadis dhaif itu secara makna apa? Ada nilai kebenarnya tadi. Kayak hadis yang mengatakan sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan menjadi sehat. Terus berikutnya. Apakah Muhammadiyah hanya menggunakan Quran dan Sunnah? Jawabannya iya atau enggak? Dalam beragama. Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber pokok di dalam kita beragama. Tapi bukan berarti dalam memahami agama Muhammadiyah hanya menggunakan Quran dan Sunnah. Artinya ada sumber-sumber yang lain yang sifatnya itu sekunder yang digunakan oleh para ulama untuk memahami agama. Contohnya ada ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Ijma, Muhammadiyah mengakui apa? Ijma. Qiyas itu melakukan apa? Analogi. Misalnya hukumnya meminum minuman keras yang beralkohol. Itu hukumnya apa? Haram. Ada dalilnya atau enggak itu? Enggak ada dalil secara spesifik. Yang ada cuma innamal khomru. Sesungguhnya khomer. Khomer itu minuman keras yang terbuat dari anggur. Sekarang minuman keras itu kan macam-macam itu. Tidak harus terbuat dari anggur. Di masyarakat yang hidup di Tuban atau dekat Tuban itu ada minuman khas yaitu towa. Towa itu halal atau haram Pak Bu? Kalau legen. Legen halal atau haram? Towa halal atau haram? Enggak, yang bilang towa haram itu kenapa kira-kira? Halal atau haram? Memabukkan. Nah itu di situ pentingnya jenengan. Kenapa kok bisa memabukkan? Padahal kalau kita minum tape itu kadang-kadang yang mabuk gitu. Ya kan? Ada kadar alkoholnya kan tape? Ada atau enggak? Tape halal atau haram? Nah terus bedanya apa? Itu bedanya kadar alkoholnya. Dalam kajian yang dilakukan oleh Majelis Tarjih menyimpulkan kalau minuman yang kadar alkoholnya di atas 5% itu dikategorikan memabukkan. Tapi kalau di bawah itu tidak dikategorikan memabukkan atau dihukumi haram. Sehingga tape itu halal. Tapi kalau toa, itu bisa coba dicek Pak itu. Kira-kira kadar alkoholnya berapa itu? Berarti kalau di atas 5% itu apa? Haram. Kenapa kok kita hukumi haram? Padahal tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran.
atau hadis itu menggunakan kias. Bisa dipahami ya? Nah, itu pentingnya apa? Kias. Kemudian ada maslahah mursalah. Ini enggak saya sampaikan nanti terlalu jelimet ya. Kemudian ada saddu dzari'ah. Nah ini penting Pak Bu. Jenengan masih ingat fatwa tarjih di masa pandemi gitu. Di masa apa? Pandemi. Di masa pandemi itu kan virus itu kan luar biasa dalam penyebarannya. Sehingga sholat saja itu disuruh melakukan soft distancing. Penjaraan soft. Karena dalam kajian kesehatan supaya terhindar dari virus harus melakukan apa? Physical distancing. Meskipun istilah itu dulu dari social distancing menjadi apa? Physical distancing. Kalau social distancing ini kok orang mau berinteraksi sosial kok enggak boleh. Akhirnya bahasanya dirubah menjadi apa? Physical distancing. Dan juga di sana dikatakan sholat pakai masker itu hukumnya bisa jadi wajib ketika itu. Bisa jadi apa? Wajib. Karena dengan memakai masker kita bisa menerapkan kaidah di dalam hadis Nabi. Ini juga kaidah dalam kajian kesehatan atau ilmu kesehatan. La dzarara wala dzirara. Kita umat Islam itu enggak boleh menyebabkan bahaya untuk diri kita gitu. Wala dzirara atau menyebabkan bahaya orang lain. Kalau jenengan sholat nggak pakai masker, itu bisa tertular atau jenengan menularkan itu. Sehingga ketika itu pandangan majelis tarjih terhadap sholat pakai masker, maka hukumnya diperbolehkan. Dan bahkan bisa menjadi wajib. Wajib. Itu nanti pendekatannya apa? Saddu dzari'ah. Tetapi ketika kita sudah kondisi normal, ini penting untuk jenengan sampaikan Pak Bu. Kalau jenengan di dunia kesehatan itu kan kerjanya kan umumnya pakai masker. Sehingga masker itu sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan jenengan. Kadang-kadang sampai sholat pun sekarang juga pakai masker. Boleh atau enggak? Nah, sehingga kalau kita kondisinya normal, maka sholat dengan pakai masker itu masuk hadis. Dalam hadis Nabi bahwasanya Nabi itu naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya ar-rajulu fahu fi shalah. Nabi itu melarang seseorang menutupi mulutnya ketika apa? Sholat. Berarti sholat dengan menutup mulut itu tidak diperbolehkan. Tidak apa? Diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan dalam zaman Nabi? Karena itu tasabbuh bil majus. Yaitu menyerupai orang Majusi. Yaitu penyembah api. Agama kuno Persia. Persia itu sekarang apa? Iran itu. Sehingga Nabi untuk menjaga identitas sebagai umat Islam atau identitas tauhid atau nilai tauhid gitu. Maka ibadah menyerupai ritual agama lain itu tidak diperbolehkan, yaitu dengan menutup mulut. Dalam konteks sekarang orang menutup mulut itu pakai apa Pak Bu? Pakai masker gitu. Nah, sehingga larangan ini masih berlaku ketika kita tidak berada di posisi apa? Pandemi. Sehingga kalau sekarang kita sholat pakai masker maka hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dimakruhkan. Sebaiknya apa? Dihindari. Ini penting Pak Bu. Berarti kalau jenengan meskipun biasa pakai masker, tapi kalau sholat ya dilepas itu.
Nggak bisa pendekatannya. Kan kalau saya pakai masker kan lebih protektif gitu. Tapi masalahnya kan kita sekarang kondisi normal. Nah, ketika dulu Majelis Tarjih memfatwakan bahwasanya masker itu wajib, gitu, bisa jadi wajib, itu menggunakan apa? Saddu dzari'ah, yaitu mencegah terjadinya kemudharatan itu harus dihentikan. Maksudnya kemudharatan itu harus apa? Dihentikan. Itu contoh beberapa metodologi apa? Ijtihad. Nanti kita bisa perdalam waktu kita membahas isu-isu yang berkaitan dengan apa? Kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Yang kedua, kalau yang pertama tadi bicara apa? Sumber ajaran Islam. Yang kedua, dimensi ajaran Islam. Ada 4 tadi. Apa? Akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat dunyawiyah. Kalau kita bicara tentang akidah, akidah itu bicara tentang keyakinan, bicara tentang teologi. Sehingga Islam yang berkemajuan, kalau kita lihat di karakteristiknya, itu salah satu yang paling penting itu apa? Islam yang berkemajuan itu mabniun ala tauhid, didasarkan pada nilai-nilai ketauhidan. Kalau kita bicara tauhid atau akidah, sumber akidah itu apa? Wahyu atau akal? Wahyu atau akal, Pak, Bu? Akidah itu. Wahyu. Ketika kita bicara akidah, yang menjadi pondasi akidah itu kan arkanul iman, rukun iman. Ada berapa? 6. Iman kepada Allah, malaikat, sampai qadha dan qadar. Semuanya ini didasarkan pada akal atau wahyu? Akal atau wahyu? Wahyu. Karena akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan itu tidak boleh salah. Boleh salah atau enggak? Enggak boleh. Sehingga akidah itu harus berdasarkan wahyu. Sehingga akidah kita itu tidak boleh bercampur dengan penyakit yang diistilahkan oleh Muhammadiyah sebagai TBC S itu. TBC itu kan juga penyakit dalam dunia medis. Itu juga penyakit apa? Akidah. Yaitu T-nya itu takhayul, B-nya apa? Bid'ah, C-nya itu curofat gitu. Ya dulu kan CH apa ejaannya kan? Sekarang jadi K. Dulu khurafat itu nulisnya curofat, CH. Kemudian S-nya apa? Syirik. Ini yang disebut dengan penyakit akidah. Lahirnya Muhammadiyah itu juga ingin membebaskan dari TBCS. T-nya takhayul. Takhayul itu hayalan, kesialan. Takhayul, takhayyala ya takhayyalu takhayyulan. Artinya apa? Berhayal tentang kesialan. Misalnya apa? Contohnya? Yo banyak itu. Angka 13, angka sial. Kalau jenengan naik mobil nabrak kucing, kucingnya diapain? Dikubur pakai apa? Pakai kain kafan atau mori kayak bahasa Jawa nih. Kenapa takut apa? Takut sial. Takut nanti kalau mobilnya betul nabrak orang. Tapi giliran nabrak orang, kalau tadi nabrak kucing langsung berhenti, kalau nabrak orang langsung lari gitu. Itu contoh-contoh takhayul. Di masyarakat Jawa, bulan Muharram itu kan disebut apa? Sasi Suro. Itu ada banyak mitosnya. Mitosnya apa? Nggak boleh nikah, nggak boleh mantu, nggak boleh boyongan, nggak boleh apa? Bangun rumah di bulan apa? Suro. Nggak boleh keluar rumah ya.
Misalnya di Jawa juga ada mitos, misalnya tanda kesialan itu orang keceblokan cecek gitu. Itu sial atau enggak? Wong sing salah cecek dhewe ora hati-hati makanya ceblok gitu. Tapi dihubungkan dengan kesialan. Cecek ceblok itu kan mergo gak hati-hati deh. Tapi dihubungkan dengan kesialan. Itu contoh takhayul. Kalau orang percaya takhayul maka akan melahirkan khurafat. Khurafat itu cerita mistik atau mitos. Bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan ada mitos Nyi Roro Kidul. Nyi Roro apa? Kidul. Setiap desa itu juga kadang-kadang ada Mbah Danyange. Dan itu yang disakralkan dengan melakukan upacara tolak balak ngalap berkah itu. Atau ngalap berkah tolak balak itu. Masyarakat yang hidup di samping laut selatan upacara tolak balak ngalap berkah disebut apa Pak Bu? Larung laut itu. Yaitu dengan kepala kerbau kemudian tambah hasil bumi. Itu ditaruh di gedean itu kemudian dihanyutkan. Itu tujuannya apa? Ngalap berkah tolak balak. Kalau sudah dilakukan berarti itu menodai tauhid atau enggak? Menodai tauhid. Karena dalam pandangan kita bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat itu ya hanya Allah gitu. Sehingga kalau dilakukan maka akan terjerumus pada penyakit syirik. Sehingga urutannya tadi munculnya lahirnya syirik itu diawali dengan apa? Takhayul, yaitu berpikir sesuatu itu akan membawa apa? Kesialan. Artinya Muhammadiyah itu berpikirnya agamis dan rasionalis. Ini penting ya. Agamis kenapa kita nggak percaya ini sial atau enggak? Memang tidak ada sumbernya dari agama. Rasionalis menggunakan akal. Apa hubungannya cecak jatuh dengan kesialan? Hubungannya apa Pak Bu? Ya tidak ada gitu. Wong salah-salah cecek ora hati-hati akhirnya ceblok kok jenengan hubungan dengan kesialan. Apa salahnya angka 13 kok diidentikan dengan angka sial? Ada hubungannya atau enggak secara rasional? Tidak ada. Makanya di Muhammadiyah jumlah pimpinan itu kan 13. Setiap putusan itu harus diputuskan secara kolektif kolegial. Artinya melibatkan unsur jajaran pimpinan 13. Berarti setiap keputusan di Muhammadiyah itu pasti membawa sial. Lah kok bisa? Jumlah yang memutuskan itu, yang memusyawarahkan kan 13, itu sumber kesialan itu. Nah, kenapa kok di Muhammadiyah pimpinan itu 13? Karena diantaranya ingin melawan mitos kesialan angka 13. Bisa dipahami ya? Oke. Itu tentang akidah. Yang kedua ibadah. Ibadah itu ada dua. Ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Tapi yang kita bicara secara spesifik itu ibadah mahdhah. Ketika kita bicara ibadah mahdhah, maka sumbernya itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga semua ibadah di Muhammadiyah harus dilandaskan pada Quran dan Sunnah. Karena apa? Al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Sebuah contoh yang sering saya sampaikan ya. Misalnya di Muhammadiyah kenapa kok enggak ketika baca sholawat kepada Nabi di sholat itu tidak pakai apa? Sayyidina. Padahal secara pendekatan akal atau burhani ya. Kalau kita pakai Sayyidina itu lebih menghormati Nabi atau enggak? Lebih atau enggak Pak Bu? Ya lebih ya. Karena wong Jawa nyebut nama Nabi
langsung Muhammad itu kan Allahumma sholli ala Muhammad itu lah jangkar. Jangkar itu apa? Hah? Ya hampir sama dengan gemberang, Pak. Padahal yang kita sebut ini kan Nabi, sebaik-baik makhluk gitu. Itu secara akal. Tapi masalahnya di dalam hadisnya nanti bisa dibaca di HPT ya. Ternyata Muhammadiyah itu mengutip kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu kitabnya mazhab Syafi'i. Di sana dikatakan wafil di dalam kitab Al-Um. An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu fis shalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Tidak ada tambahan sayyidina. Sehingga kalau konteksnya ibadah mahdhah kita enggak pakai sayyidina. Tapi kalau bukan ibadah mahdhah, Pak Bu, Muhammadiyah juga tidak anti sayyidina. Ya, contohnya di HPT kita itu ada sayyidina. Tapi konteksnya bukan ibadah mahdhah. Ini misalnya di Kitabul Iman ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Pakai apa? Sayyidina. Di penutup Kitabul Iman di HPT kita ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Pakai sayyidina. Tapi ini konteksnya bukan ibadah mahdhah. Kalau sholat itu kan ibadah mahdhah. Orang yang fanatik terhadap sayyidina itu juga enggak bisa, Pak Bu. Buktinya apa? Kalau mereka adzan enggak mungkin ditambahi sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, kan enggak ada kayak itu. Adzan yang kayak gitu pernah dengar? Enggak ada toh. Artinya mereka dalam adzan pun juga jangkar itu. Meskipun kadang-kadang di Muhammadiyah yang dituduh karena enggak pakai sayyidina ketika bacaan sholawat dalam sholat kita jangkar gitu. Tapi yang fanatik sayyidina ketika azan pun juga jangkar. Jangkar atau enggak? Jangkar juga kan itu. Nah sehingga Muhammadiyah memposisikan ini. Kalau dalam ibadah mahdhah yang sudah dijelaskan oleh Nabi dalam sholat, dalam azan kita enggak perlu ada tambahan sayyidina. Tapi kalau di luar ibadah mahdhah bisa boleh-boleh saja kita pakai apa? Sayyidina. Tetapi yang penting untuk dicatat ya, meskipun Muhammadiyah dalam bidang ibadah itu agak ketat karena harus berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi bukan berarti Muhammadiyah tidak mengakui tanawwu' fil ibadah. Tanawwu' fil ibadah itu apa? Mengakui ragam dan pluralitas pelaksanaan ibadah sehingga memudahkan selama berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Misalnya dalam pelaksanaan sholat Qiyamul Ramadan atau Tarawih. Kalau kita di Muhammadiyah berapa jumlah rakaatnya? Berapa Pak Bu? 8 atau 11? Sama saja ya, 8 terus witirnya 3. Tapi dalam pelaksanaannya 11 itu jenengan lakukan berapa? 22. Yang sini Bapak Ibunya? 22 witirnya berapa Pak Bu? Berarti 2, 8 kan? 3 witir itu. Yang lainnya ada yang 4, 3. Terus ada lagi? 2, 10 ya witirnya 1. Yang betul yang mana dalam pelaksanaan 11 itu? Yang betul yang mana? Yang betul ya semuanya betul gitu. Semuanya apa? Betul, dan di Muhammadiyah semuanya boleh. Sehingga antara satu masjid Muhammadiyah dengan masjid yang lain bisa jadi apa? Beda, tapi semuanya juga Muhammadiyah. Kenapa kok diperbolehkan? Karena semuanya berdasarkan
apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Sehingga model sholat malamnya Nabi itu bervariasi. Ketika ibadah itu boleh dilakukan secara bervariasi, itu kan menjadi mudah. Menjadi apa? Mudah. Sholat 4 rakaat dengan 2 rakaat, itu berat mana Pak Bu? Berat mana? Berat 4, karena 4 itu kan butuh tenaga yang ekstra. Sehingga kalau Nabi mengajarkan kalau ingin mudah, Nabi bilang apa? Wa idza khifta as-subha fa'autir biwahidah. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, salatul laili matsna matsna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khifta as-subha, kalau engkau takut masuknya waktu subuh, fa'autir biwahidah, suruh witir 1 rakaat. Ini artinya apa? Muhammadiyah mengakui prinsip tanawu fil ibadah. Terus selanjutnya, akhlak. Akhlak itu bicara tentang etika, sopan santun, moral. Dan ini yang menjadi misi diutusnya Nabi. Innama bu'itsu liutammima apa? Mahasinal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu statis atau dinamis Pak Bu? Hah? Dinamis atau statis? Hah? Kalau akhlak Al-Quran itu statis. Artinya ya itu yang diajarkan Quran nggak boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Makan dengan tangan kanan tadi disinggung ya. Ya gulamu samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini etika makan. Ya gulamu, ketika Nabi mengajarkan Abdullah ibn Abbas, wahai anak kecil, samillah, kalau makan itu baca bismillah. Wa kul biyaminik, kalau makan pakai tangan kanan. Dengan perkembangan zaman, ada makan itu ada sendok, ada garpu gitu. Ini penting Pak Bu, meskipun sepele. Kalau jenengan makan bakso, makan mie, itu kan ada sendok, ada garpu. Itu ngiwonengen atau tengen saja? Ngiwonengen itu maksudnya ya tangan kanan, tangan kiri untuk memasukkan makanan. Justru kalau sekarang makan nggak pakai sendok dan garpu itu kan nggak asik gitu ya. Zaman modern ya pasti ada sendok dengan garpu. Lah, dalam konteks sekarang bolehkah kita makan dengan tangan kiri? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Berarti yang diajarkan Nabi itu tidak boleh dirubah karena mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau jenengan fanatik, tadi katanya enggak boleh makan kiri dengan tangan kiri. Kalau makan pakai garpu, hukumnya apa? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh, tapi untuk membantu fungsinya gitu. Dengan pegang sendok di tangan kanan, garpu tangan kiri, boleh atau enggak ketika makan? Boleh, tapi ketika memasukkan makanan ke mulut tetap tangan kanan. Ini yang penting untuk kita pahami, sehingga kita di Muhammadiyah tidak kaku gitu. Kemudian garpu, kemudian dihukumi apa? Haram, itu kan enggak semacam itu. Pakai garpu boleh, tapi fungsinya hanya membantu. Adab dalam kita makan tetap harus pakai tangan kanan. Ya gulamu apa? Samillah wa kul biyaminik, wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah. Kemudian apa? Pakai tangan kanan. Wa kul mimma yali. Kalau makan itu yang dekat. Maksudnya kalau kita makan bersama, itu yang ada di dekat jenengan yang dimakan dulu, aja nggone kancane dirayuk. Atau apa Pak? Nek bancaan itu kan ngambilnya dari tengah itu. Ya kalau makan bersama itu ya dari pinggir. Coba Islam itu etika kayak gitu diatur gitu. Nih jenengan secara akal, ketika ada orang makan bersama, lauknya di tengah, itu yang diambil dulu. Itu kira-kira
Jenengan terima atau enggak? Enggak terima, pasti enggak terima itu. Tapi di Islam semacam itu diatur. Berarti kalau akhlak yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah itu universal dan statis. Dia akan tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi juga ada akhlak yang bisa kita ambil dari tradisi. Selama tidak bertentangan dengan nilai Islam. Kalau di Jawa itu ketika kita lewat ada orang tua gitu, kita mau lewat, kan kita biasanya apa? Menundukkan kepala atau badan ya? Atau kepala dan badan itu. Menundukkan, kita menundukkan sebuah kepala, sebuah badan gitu ya. Itu baik atau enggak itu? Dan jangan bilang baik, mana itu dalilnya? Enggak ada, enggak pernah dipraktikkan oleh Nabi. Pernah dipraktikkan atau enggak? Tidak. Tapi kita anggap baik atau enggak? Baik, selama itu tidak lebihan nih, sampai ngesot dan seterusnya itu yang tidak baik kan itu. Artinya apa? Islam itu kan bisa berkembang di dalam sebuah budaya itu. Terus yang terakhir, muamalat dunyawiyah. Muamalat dunyawiyah ini sifatnya dinamis. Bisa apa? Berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti kita akan coba dalami ketika nanti kita sudah masuk pada isu-isu kesehatan. Isu-isu apa? Kesehatan. Misalnya hukumnya donor darah, itu bagaimana itu? Boleh atau enggak itu? Hah? Itu menyebabkan, kenapa kok boleh kan itu? Ya kalau bagaimana darahnya wanita tadi kata Pak Wakil Direktur itu didonorkan ke laki-laki. Itu kan terjadi pertukaran darah gitu. Itu bagaimana kan itu? Sehingga isu-isu semacam ini kan sifatnya apa? Dinamis. Mungkin belum pernah dibahas di dalam karya-karya ulama, di dalam kitab apa? Klasik. Sehingga penting untuk dikaji. Karena muamalah dunyawiyah itu sifatnya apa? Berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Dan Muhammadiyah andil di depan. Kenapa? Karena Islam itu harus bisa merespon tantangan zaman. Coba dalam kriteria penentuan kriteria awal bulan gitu, yang terutama berkaitan dengan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Muhammadiyah dari ru'yatul hilal beralih ke hisab. Hisabnya apa? Hisab hakiki wujudul hilal. Nanti berkembang ke KHGT. Dari matlak lokal atau ikhtilaful matolik menjadi ke matlak global. Nah munculnya KHGT itu sebagai respon untuk menyelesaikan persoalan umat Islam, bahwasanya umat Islam itu belum punya kalender global itu. Dan Muhammadiyah memahami persoalan menentukan kriteria awal bulan, apakah menggunakan ru'yah atau hisab, itu sebagai muamalat duniawiyah yang bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Contoh yang lain dibahas di Adabul Mar'ah, Bu. Ini penting ya. Adabul Mar'ah fil Islam, adab wanita di dalam Islam. Itu dibahas di Muktamar Garut 1976. Di sana dibahas tentang kedudukan kepemimpinan wanita. Boleh atau enggak itu? Secara umum kan wanita itu menduduki jabatan publik gitu. Bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi apa? Bupati, gubernur gitu. Presiden di Indonesia ada catatan historisnya semuanya, Pak. Presiden ya pernah itu
gubernur ada itu sampai sekarang gitu. Bupati yang sudah lewat itu. Itu boleh atau enggak, Bu? Ya. Wanita itu boleh atau enggak menduduki jabatan publik? Boleh, Bu? Gak gelem jawab tuh Pak Ibu. Nah, boleh itu argumentasinya apa, Bu? Itu mengikuti nafsu atau mengikuti ilmu itu? Nafsu jadi Bapak. Jawabannya mengikuti ilmu tuh Pak. Nah, wanita menduduki jabatan publik itu memang tidak pernah di zaman Nabi. Nabi bilang apa? Lan yufliha qaumun walau amrohum apa? Imra'atan. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Berarti kalau perkara diserahkan kepada wanita, beres atau bapaknya gak terima tuh. Nah, hadis semacam itu bagaimana? Kan penting untuk dipahami dalam konteks apa? Modern. Maksudnya Nabi itu bukan pada sosok wanitanya, tapi memang di zaman Nabi wanita itu belum kapabel secara pendidikan, akses pendidikan masih minim, pengalaman juga masih terbatas. Kalau konteks sekarang kan pendidikan luar biasa, wanita bisa jadi pendidikannya lebih tinggi daripada laki-laki. Pengalamannya juga luar biasa, sehingga wanita menduduki jabatan publik juga diperbolehkan, jabatan publik. Tapi kalau wanita sebagai kepala rumah tangga, boleh atau enggak Pak, Bu? Bapaknya mau Pak dipimpin oleh enggak mau ya? Tapi bisa jadi penghasilan seorang istri itu lebih besar. Boleh atau enggak kalau wanita itu penghasilannya lebih besar kemudian menjadi kepala rumah tangga? Dia yang ngingoni anaknya, ngingoni bojone. Boleh atau enggak, Pak? Oleh wae. Berarti sosok laki-laki yang kejantannya dipertanyakan. Nah, pemimpin publik boleh, tapi kepala rumah tangga kok nggak boleh? Bedanya apa? Nah, kita nggak bicara single fighter atau single parent ya, tapi masih ada suami dan masih ada istri gitu. Kenapa nggak boleh? Ya karena kalau rumah tangga itu sudah diatur, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Sehingga kalau rumah tangga tetap laki-laki. Meskipun Bu, penghasilan perempuan lebih besar gitu. Suruh dengerin dulu. Tapi kalau jabatan publik boleh. Sekarang kalau wanita sebagai imam sholat, kan wanita sekarang akses pendidikan bisa jadi lebih baik, hafalan Qur'annya lebih banyak, lebih fasih daripada bapak-bapaknya ini. Maca Qur'an sih kelagepan ya. Terus istri tampil sebagai imam boleh atau enggak? Nah, padahal kita sekarang bicara gender equality tuh, kesetaraan gender. Kalau wanita lebih mampu, kenapa tidak gitu? Why not gitu? Kenapa itu? Kenapa enggak boleh, Bu? Karena sholat itu sudah diatur masuk ibadah makhduh gitu. Sehingga enggak boleh mengalami perubahan. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Berarti kalau sholat enggak boleh wanita menjadi imam. Dalam konteks apa tadi? Kepala keluarga ya enggak boleh, Bu. Misalnya di kakaknya dirubah kepala keluarganya istrinya. Enggak boleh itu. Tapi kalau jabatan publik, kepala sekolah boleh. Bupati
Gubernur? Saya nggak ngomong loh, cuma tanya saja. Itu yang berkaitan dengan apa, jabatan publik. Mana yang boleh, mana yang tidak. Kesimpulannya dari 4 dimensi ajaran agama Islam ini, Pak. Kalau akidah itu nggak boleh mengalami perubahan. Ibadah tidak boleh. Tapi kalau akhlak dengan muamalah duniawiyah dinamis, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Terus yang ketiga, ini penting. Ini butuh untuk kita bahas, tidak hanya sekali, mungkin berkali-kali. Muhammadiyah sejak tahun 2000 di Monas Tarjih di Jakarta. Tahun berapa? 2000. Dalam memahami agama dan realitas sosial, itu menggunakan 3 pendekatan. Ini jenengan harus hafal, ngelotok, dan juga paham itu. Yang pertama bayani, yang kedua burhani, yang ketiga apa? Irfani. Apa Bu tadi? Yang pertama apa Bu? Yang kedua? Yang ketiga? Irfani. Maksudnya bayani itu apa? Pendekatan yang titik tolaknya itu dari teks atau dari wahyu. Berarti kalau bayani itu kita melihat sesuatu ya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut apa? Bayani. Bayani itu berarti pendekatan tekstual. Kalau burhani, pendekatan yang titik tolaknya itu akal dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak menggunakan teks, tapi menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Irfani itu pendekatan yang menggunakan titik tolaknya itu suara hati. Ada kebenaran yang dalam, kebenaran intuisi. Biasanya dipraktikkan oleh orang yang ahli tasawuf, al-mutasawwifin, orang yang mengamalkan praktek apa? Tasawuf itu. 3 pendekatan ini dilakukan secara sirkular, berputar. Tapi tidak selalu setiap permasalahan itu harus didasarkan pada 3 pendekatan. Bisa dipahami atau enggak? Saya kasih contoh ya. Jadi kalau bayani intinya apa? Mempertimbangkan teks atau dalil Quran dan Sunnah. Kalau burhani ilmu pengetahuan. Dan nanti kalau dalam kajian-kajian medis itu kan harus bagaimana bayaninya, bagaimana apa? Burhaninya. Irfani mempertimbangkan suara hati. Karena kalau orang itu terlalu tekstualis, terlalu rasionalis, terkadang apa Pak? Kering, nggak ada nilai spiritual. Ya contohnya sering saya sampaikan ya. Kan kita sering mendengar berita ada nenek usia 60 tahun. Dia hidup di samping tanah milik perusahaan. Ditanami singkong atau apalah gitu. Kemudian singkongnya diambil. Sama pihak perusahaan. Diajukan ke meja hijau. Divonis sama hakimnya. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan. Padahal nenek itu ngambil singkong itu untuk apa? Untuk makan. Itu secara bayani, orang mencuri itu harus dikapokno atau enggak? Kapokno, mencuri itu enggak boleh kan? Secara bayani tadi, burhani akal, menurut KUHP, itu pantas untuk divonis atau enggak? Bisa jadi pantas kan? Tapi irfani suara hati bagaimana? Nah ini kan juga penting untuk dipertimbangkan. Ya contohnya ini yang sederhana. Nanti suatu saat kita kembangkan di contoh-contoh yang lain. Sering saya sampaikan ya. Kalau jenengan sholat, ini yang laki-laki. Salah satu syarat sholat itu kan harus satrul aurah Pak ya, menutup aurat. Auratnya laki-laki itu apa? Baina surah wa rukbah, antara pusar dengan
perut. Jadi kalau jenengan sholat menutup area antara pusar dengan perut, pusar kok dengan perut, pusar dengan lutut itu sah. Berarti bapaknya kalau sholat tanpa baju atas, Pak, sah atau enggak, Pak? Sah atau enggak? Sah, menurut pendekatan bayani. Tapi secara burhani, saru atau enggak, Bu? Ya dilihat dulu, Bu, lagi sumuk atau lagi dingin itu. Nek lagi panas itu tambah khusuk, Pak, ya. Sholat belajar itu kan enak nih. Tapi kalau lagi dingin, kademen catuan yang malah sholatnya gak khusuk gitu. Akal itu kan melihat kepentingan. Irfani, yang berkaitan hati nurani ini penting gitu. Ketika orang sholat itu melakukan apa? Munajat, dia berinteraksi kepada Allah. Membangun hubungan komunikasi dan relasi dengan Allah. Menghadap Allah dengan pakaian tanpa baju atas. Secara irfani baik atau enggak? Sopan atau enggak? Tidak sopan. Dan sehingga hal ini penting untuk dibaca dengan 3 pendekatan. Sehingga kalau misalnya jenengan ke masjid sholat tanpa baju atas, Pak, itu tetap dianggap tidak baik. Nggak bisa jenengan menyimpulkan, oh dalilnya kan hanya auratnya laki-laki itu antara pusar dengan lutut, ya nggak bisa semacam itu. Itu contoh apa? Pendekatan apa? Bayani, burhani, irfani, dan bagaimana penerapannya. Nah, kemudian ada ijtihad berkelanjutan. Ini yang keempat ya. Ini maksudnya apa tadi? Persoalan itu bisa dikaji ulang. Artinya apa? Persoalan-persoalan fikih yang sudah ada di dalam kitab klasik itu bisa dikaji apa? Ulang. Misalnya perdebatan tentang kunut itu. Kunut itu kan sudah diperdebatkan sejak apa? Dulu. Hukum kunut apa? Subuh, yang pernah menjadi politik identitas ya. Sampai sekarang juga masih menjadi politik apa? Identitas. Mazhab Syafi'i kunut subuh, mazhab Maliki kunut subuh, mazhab Hanafi tidak kunut subuh, mazhab Hambali juga tidak. Ini kan persoalan klasik. Tapi Muhammadiyah bisa juga memberikan pandangan yang mana dalam pandangan Muhammadiyah kunut subuh itu tidak dianjurkan. Meskipun dulu Muhammadiyah juga pernah kunut subuh gitu. Ini contohnya. Kemudian kadang-kadang ijtihad itu muncul karena untuk merespon zaman yang belum pernah dibahas di ulama-ulama yang terdahulu gitu. Ya, contohnya apa? Hukum mentaati lampu lalu lintas. Hukumnya apa, Pak, Bu? Wajib atau sunnah? Sing muni wajib hati-hati loh. Nek nerobos ya dosa berarti. Tapi secara umum hukum mentaati lalu lintas itu kan dianggap apa? Wajib, tapi dalilnya mana itu? Ada atau enggak? Enggak ada dalil secara khusus, tapi kita pahami agama itu pasti merealisasikan kemaslahatan. Ya di antara bentuk kemaslahatan apa? Hifdun nafs, menjaga apa? Jiwa. Berarti dengan mentaati lampu lalu lintas termasuk merealisasikan tujuan agama, yaitu apa? Menjaga jiwa itu. Ya. Tinggal berapa menit? Hah? Hanya ya, oke. Ada dialog kok. Dialognya 1 jam. Berarti saya simpulkan ya, ijtihad yang dimaksud Muhammadiyah itu bisa jadi ijtihad yang sudah dibahas oleh ulama-ulama klasik, bisa juga yang dimaksud adalah apa? Ijtihad tentang bagaimana kita merespon perkembangan
Zaman yang belum diijtihadi di kalangan para ulama klasik. Mungkin itu saja, saya kira sudah cukup mengcover dari manhaj Islam berkemajuan ya. Kita sudah bicara tentang sumber ajaran Islam, dimensi ajaran Islam, 3 pendekatan tadi, bayani, burhani, irfani, terus ijtihad di dalam Muhammadiyah. Mungkin itu saja, silahkan. Ya udah. Terima kasih Ustadz Lukman yang telah panjang lebar menyampaikan materinya. Untuk itu kalau ada pertanyaan disimpan dulu, besok bisa ditanyakan. Untuk link absensi, terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya. Saya yang mewakili teman-teman PSDI mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena.